wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmasi UIN Malang akan memberikan ilustrasi tentang swamedikasi sakit mah di apotek. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Nabila Afliatul Faizah, yang kedua Oktavia Pramisti, yang ketiga Anggi Purwatiningsih, yang keempat Fatihatul Mujtahidah, dan yang kelima adalah Adin Wisageswanti. Sebelum kita ke ilustrasinya, mari kita simak apa sih pengertian dari mah sendiri dan bagaimana mah bisa terjadi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian mah. Apa sih sebenarnya mah itu? Mah sendiri dalam bahasa Belanda berarti perut. Jadi setiap orang pasti memiliki mah karena artinya perut. Di sini kami akan membahas tentang sakit mah. Sakit mah dalam dunia medis biasa disebut dengan gastritis atau dispepsia. Gastritis sendiri ada 2 jenis, yaitu akut dan kronis. Nah, sakit mah ini bisa disebabkan oleh bakteri, stres, maupun obat-obatan. Obat-obatan yang dapat merangsang sakit mah ini seperti obat-obatan golongan NSAID. Patofisiologi gastritis akut. Gastritis akut dapat timbul akibat adanya stres, zat kimia dari obat-obatan, alkohol, serta makanan yang pedas maupun asam. Pada pasien yang mengalami stres, akan terjadi perangsangan saraf simpatis nervus vagus yang dapat meningkatkan produksi asam klorida dan menimbulkan rasa mual, muntah, serta anoreksia. Zat kimia dan makanan yang merangsang dapat menyebabkan sel epitel kolumner menurunkan produksi mukus. Mukus sendiri berfungsi untuk melindungi mukosa lambung. Respon mukosa lambung terhadap penurunan mukus sangat bervariasi, di antaranya yaitu vasodilatasi sel mukosa gaster. Hal tersebut juga dapat meningkatkan produksi asam klorida. Selain itu, respon mukosa lambung terhadap penurunan mukus juga dapat berupa pengelupasan. Hal tersebut dapat menyebabkan erosi yang memicu pendarahan. Pendarahan dapat mengancam hidup penderita, namun dapat juga berhenti sendiri karena adanya regenerasi, sehingga erosi dapat hilang dalam waktu 24-48 jam setelah pendarahan. Yang kedua adalah gastritis kronis. Nah, infeksi lambung yang lama biasa disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung, atau bisa juga disebabkan oleh bakteri, yaitu Helicobacter pylori. Nah, gastritis kronis biasa dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A biasanya disebut dengan gastritis autoimun karena biasanya dihubungkan dengan penyakit autoimun seperti anemia perniciosa. Nah, gastritis ini disebabkan oleh perubahan sel parietal yang menyebabkan atrofi dan infiltrasi seluler. Gastritis ini biasanya terjadi di fundus dan korpus. Nah, untuk yang kedua yaitu tipe B atau gastritis. Nah, gastritis ini sering dihubungkan dengan adanya bakteri pylori dan mempengaruhi antrum dan pylorus. Ini Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Saya Oktavia, apoteker yang sedang bertugas di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya Mbak, ini saya mau beli obat buat sakit perut saya Mbak. Sakit rasanya Mbak perut saya ini. Sebelumnya, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Mbak untuk menanyakan identitas Mbak? Oh mau tanya-tanya dulu Mbak, iya boleh. Iya Mbak, namanya siapa ya Mbak? Dan umurnya Mbak berapa? Nama saya Nabila Mbak. Nah umur saya ini 19 tahun. Ini loh Mbak, saya mahasiswa baru di kampus sebelah. Kalau alamat rumahnya ada di mana Mbak? Ya, rumah saya di dekat sini Mbak, di perumahan Bumi Sengkaleng situ, nomor 54. Dekat kok Mbak dari sini. Kalau boleh tahu, sakit perutnya itu ada di sebelah mana ya Mbak? Oh iya Mbak, ini loh Mbak, perut saya ini akhir-akhir ini sakit gitu Mbak.
sakitnya itu di bagian kiri sini loh Mbak. Terus rasanya itu perih gitu Mbak, kayak ditusuk-tusuk. Kira-kira apa ada keluhan atau gejala lain yang Mbak rasain? Kalau keluhan lainnya sih, ini sih Mbak, perut saya tuh akhir-akhir ini tuh kerasa kayak kembung gitu Mbak. Sama saya tuh merasa kayak pengen mual gitu Mbak. Bahkan beberapa hari yang lalu itu Mbak, saya sempat muntah gara-gara saking nggak enaknya perut saya. Kalau boleh tahu Mbak, sudah berapa hari ya Mbak mengalami gejala seperti ini? Kalau sakitnya itu Mbak, kayaknya sudah sekitar 5 harian Mbak. Ya, jadi saya sakit perut udah 5 hari Mbak. Mohon maaf Mbak, apa sebelum ini apakah Mbak telah mengkonsumsi obat untuk mengurangi rasa sakit dan gejala yang Mbak rasakan? Kalau obat yang saya minum sih belum sih Mbak. Ini baru mau beli obat. Tapi saya kemarin itu sudah minum air putih hangat Mbak. Saya pikir masuk angin, jadinya saya minum yang hangat-hangat Mbak. Oh, begitu Mbak. Kalau boleh tahu apakah Mbak ini pernah mengalami alergi obat atau pernah mengkonsumsi obat tertentu sebelumnya? Kalau sejauh ini sih jarang ya Mbak ya. Soalnya emang sebelum-sebelumnya itu saya nggak pernah sakit Mbak. Apalagi sakit yang kayak gini sampai sakit perut saya. Nggak pernah sih Mbak sebelumnya. Jadi Mbak ini nggak punya riwayat penyakit nih Mbak? Iya Mbak, nggak ada. Mohon maaf Mbak sebelumnya, tapi kalau boleh tahu akhir-akhir ini Mbak mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu nggih Mbak? Kalau makanan terakhir saya itu ya Mbak ya, seingat saya, oh itu Mbak 5 hari yang lalu tuh saya makan seblak Mbak, saya sama teman saya. Terus, nah seblak itu kebetulan pedes Mbak. Nah, semenjak habis hari itu, saya mulai merasakan sakit perut ini Mbak. Kayaknya gara-gara itu apa ya Mbak, sakit perut. Mungkin bisa jadi karena itu Mbak. Apakah sebelum makan seblak Mbak ini sudah makan terlebih dahulu? Oh iya Mbak, berarti karena itu sakit perut saya. Kalau makan itu, iya Mbak, kayaknya saya sebelum makan seblak tuh belum makan. Makanya saya mau makan seblak itu karena saya belum makan pagi Mbak. Jadi saya makan seblak sama teman saya. Wah iya Mbak, pantesan kok perut saya sewakit itu. Iya Mbak, berarti gara-gara makan seblak. Nah, mungkin karena perut Mbak masih kosong, lalu langsung makan makanan yang pedas, bisa jadi itu penyebab naiknya asam lambung yang Mbak rasakan. Terus gimana ya Mbak ya? Dikasih obat apa ya Mbak enaknya? Soalnya sakit perutnya ini ganggu banget Mbak, sampai sakit banget rasanya itu. Baik Mbak, saya akan merekomendasikan obat antasida ya Mbak. Obat ini untuk mengurangi rasa sakit di bagian yang Mbak keluhkan dan akan mengurangi gejala seperti kembung dan rasa mual ataupun muntah. Oh, antasida ya Mbak? Ya udah nggak apa-apa Mbak, tapi ini nanti saya bisa sembuhkan Mbak sakit perutnya kalau minum obat ini. Iya Mbak, dengan penggunaan sesuai aturan, insya Allah akan mengurangi gejala dan rasa sakit yang Mbak rasakan. Ya udah Mbak, obat itu aja nggak apa-apa. Baik Mbak, akan saya siapkan obat antasida 1 strip. Kalau Mbak bersedia bisa langsung ditebus, kemudian mohon ditunggu di ruang tunggu selagi kami menyiapkan. Baik, akan saya tunggu. A few minutes later. Mbak Nabila. Iya Mbak, dengan saya sendiri Nabila. Terima kasih ya Mbak sudah menunggu. Jadi ini saya beri obat antasida tablet. Obatnya diminum 3 kali sehari 1 tablet Mbak. Diminumnya 1 jam sebelum makan. Dengan cara dikunyah baru ditelan. Nanti apabila dalam 3 hari gejala yang Mbak rasakan belum hilang, sebaiknya Mbak mengunjungi dokter terdekat ya Mbak. Oh gitu ya Mbak. Ya makasih ya Mbak ya. Iya Mbak, nanti obatnya mohon disimpan di tempat yang kering dan dijauhkan dari sinar matahari langsung ya Mbak, fungsinya agar obat tidak rusak. Oke Mbak, saya akan ingat-ingat hal apa aja yang Mbak bilang. Oh iya Mbak, sebaiknya mohon Mbak ini jangan telat makan lagi ya Mbak dan dihindari dahulu untuk mengkonsumsi makanan yang berminyak seperti goreng-gorengan, pedas, dan asam. Dan jangan lupa
Mbak ini juga harus banyak istirahat serta minum air putih ya Mbak. Mungkin ada yang kurang jelas dan ada yang ditanyakan Mbak. Oke Mbak, saya akan ingat-ingat hal apa aja yang Mbak bilang. Baik Mbak, apakah penjelasan yang saya sampaikan tadi boleh diulangi? Oh, diulang ya Mbak. Kalau nggak salah tadi Mbaknya bilang ini obatnya namanya antasida. Nah, saya minumnya 3 kali sehari ya Mbak, 1 tablet. Terus tadi katanya Mbaknya diminumnya sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Terus disimpannya di tempat yang kering ya Mbak ya, dan tidak kena matahari langsung. Terus saya disarankan banyak minum air putih, menghindari makan gorengan, terus makan tepat waktu dan makan makanan yang berserat ya Mbak, bergizi ya. Alhamdulillah, sepertinya Mbak sudah paham. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh menghubungi nomor telepon yang ada di pintu masuk apotek ya Mbak. Iya Mbak, makasih. Berapa ya Mbak harganya? Untuk harganya 3.000 saja Mbak. Iya Mbak, ini uangnya. Terima kasih ya Mbak. Baik Mbak, semoga lekas sembuh ya Mbak. Ya, amin. Amin. Makasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dan ilustrasi tentang sakit mah. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.